Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, welcome to SMA Namira Official Video. Bertemu kembali ya dengan Miss. Hari ini kita masuk di pembelajaran daring kedua selama bulan Ramadan. Oke, hari ini kita akan bahas materi tentang turunan bagian pertama ya. Nah, jadi untuk materi turunan kita harus tahu konsepnya ya. Jadi nanti ini nggak perlu dihafal ya, tapi dipahami. Jadi rumus dasar itu misalnya ada fungsi. Untuk mencari turunan, simbolnya nanti kita buat ada aksennya di atas ya nak. Jadi f aksen x. Atau kalau misalnya y persamaannya, berarti turunan pertamanya adalah y aksen. Atau bisa juga simbolnya itu adalah dy per dx. Nah seperti ini. Nah itu dia. Jadi yang harus dipahami adalah kalau misalnya ada sebuah fungsi merupakan konstanta ya. Contoh nih 2, 3, 5 itu turunannya adalah 0 ya. Nah lalu kalau misalnya ada variabel AX 2X, 3X, 5X itu turunannya adalah A nya, koefisiennya ya, angka yang berada di depan variabel. Miss buat contohnya di sini, contohnya nih 2X ya, berarti aksennya adalah 2. Nah yang harus diingat ya baik-baik adalah yang bagian keempat ini. Nah itu dia. Kalau misalnya ada sebuah fungsi ya ax pangkat n, apa mis turunannya? Nah turunannya adalah pangkatnya n kita kalikan dengan koefisien yang di depan ya, berarti menjadi a dikali n atau n kali a, sama saja. Nah lalu variabel yang kita tulis lagi, kemudian pangkatnya kita kurang 1. Ini dia. Nah, untuk trigono ini mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Nah, tapi kita bahas sedikit. Fungsinya kalau sinus, turunannya adalah kosinus. Kalau dia kosinus, turunannya adalah min sin. Nah, kalau dia tangen, turunannya adalah sekant kuadrat ya, dan seterusnya. Untuk supaya lebih paham, kita masuk ke soal bagian yang nomor 1 ya. Di sini diketahui fungsi adalah 1/6 x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat akar x ditambah 7. Nah, di sini kita lihat ada variabel x dalam akar ya nak ya. Nah, jadi Miss mau kasih tahu ya, kalau kita mau cari turunan itu bentuk akar, bentuk pecahan itu nggak boleh ya. Kalau misalnya ada variabel nih, contoh 1 per x pangkat setengah, nah itu nggak boleh. 2 per 3x pangkat 3/2, nah itu nggak boleh ya. Jadi semuanya harus dinyatakan dalam pangkat ya, tidak boleh ada yang di bawah variabelnya. Nah, jadi untuk soal seperti ini, kita rubah dulu nih yang 10x kuadrat akar x ya, menjadi fx sama dengan 1/6 x pangkat 3 ditambah. Nah, ini nah, akar x itu artinya adalah x pangkat setengah ya. Berarti x pangkat 2 dikali x pangkat setengah ya. Ingat konsep eksponen. Kalau ada a pangkat m, kita kali dengan a pangkat n, itu hasilnya menjadi a pangkat m tambah n. Berarti kalau ini Miss tulis menjadi 10x pangkat 2 kita tambahkan dengan setengah, berarti adalah 5/2. Lalu ditambah 7. Nah, apa nih Miss jadinya turunannya? Yuk kita kalikan. 3 kita kali 1/6 x pangkat 3 dikurang 1 ditambah 5/2 kita kali dengan 10, pangkatnya juga dikurang 1. Nah ini menjadi berapa Miss? Ini coret ya. Jadinya setengah x pangkat 2 ditambah, ini dicoret jadinya 25 ya. X pangkat berapa Miss? Iya 3/2. Nah kalau udah ada bentuknya pangkatnya seperti ini, nah ini kita kembalikan dia ke dalam bentuk akar ya. Nah menjadi setengah x kuadrat ditambah 25. Miss ini gimana tadi? Sebenarnya dari sini nih 3/2 itu adalah setengah ditambah 1. Nah berarti bisa kita buat menjadi x pangkat 1 dikali x pangkat setengah akar x ya. Ini dia. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita coba lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini dia. Ada nih bentuknya pecahan ya. Fx sama dengan 1 per. Nah, ada pernya tuh ya. Jadi kita rubah dulu ya, Nak. Jadi Fx sama dengan
1 per, itu artinya X pangkat setengah. Nah, ini nggak boleh di bawah, jadinya harus dinaikkan ke atas, menjadi X pangkat min setengah. Berarti Miss, F aksennya adalah, nah ini min setengahnya kita pindahkan ke depan, ya. Jadi X pangkat berapa Miss? Min setengahnya kita kurang 1 ya. Nah, ini menjadi min setengah X pangkat 2 dikali min 1 min 2 dikurang 1 min 3 per 2. Miss, ini pangkatnya negatif. Iya, nggak boleh ya nak ya pangkatnya negatif. Ingat konsep eksponen. Nah, ini berarti berubah menjadi 1 per A pangkat N. Ini kita tulis menjadi min setengah dikali 1 per X pangkat 3 per 2. Nah, ini kita buat lagi nih. Ini nggak boleh jadi 3 per 2 ya. Berarti ini jadi 1 per, ini adalah setengah ditambah 1, berarti X akar X. Nah, Miss yang ditanya apa? Min 2 F aksen X. Berarti menjadi min 2 kita kalikan dengan ini. Min setengah kita kali dengan 1 per X akar X. Miss, ini coret ya duanya? Iya. Min kali min jadi positif. Berarti hasilnya adalah 1 per X akar X. So, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, itu dia. Oke, nah kita masuk ke soal yang terakhir ya. Katanya di sini fx sama dengan akar 2x dikurang 4 per x akar x. Tentukan f aksen 2-nya. Nah, ini kita rubah dulu ya nak, jadi perpangkatan. Berarti menjadi 2x pangkat setengah kita kurang dengan 4. Nah, ini tadi kalau kita jumlahkan jadi 3 per 2 ya kan tadi. 1 ditambah setengah. Kita naikkan ke atas menjadi min 3 per 2. Jadi turunan pertamanya adalah, nah ini pangkatnya kita kali ke depan. Berarti jadi setengah dikali 2x, kita tulis pangkatnya dikurang 1. Setelah ini gimana Miss? Udah selesai? Belum ya. Kita turunkan nak yang di dalamnya. Nah, kebetulan di dalam kurung 2x, berarti turunannya adalah 2. Dikurang, ini kita kalikan ke depan ya, berarti jadi min 3 per 2 dikali 4. X-nya kita kurang 1. Nah, ini menjadi berapa Miss? Ini habis ya duanya ya. Nah, itu dia. Tinggal 2x pangkat min setengah. Min, jumlah min jadi positif ya. 4 dibagi 2 adalah 2, dikali 3 adalah 6. Berarti X pangkat min 2, min 1 dikali 2 adalah min 2, dikurang 3, min 5 per 2. Nah, ini pangkatnya negatif Miss, nggak boleh ya. Jadinya 1 per 2X pangkat setengah. Kita tambah dengan 6. Nah, ini negatif nih X-nya. Berarti jadinya per ya, X pangkat 5 per 2. Jadi untuk 1 per 2 X pangkat setengah itu menjadi 1 per akar 2X. Kita tambahkan dengan 6 per X pangkat 2 dikali akar X. Nah, ini dia. Ini tanya katanya F aksen dari 2. Ya udah kita gantikan aja nah, X-nya menjadi 2. Jadinya 1 per akar 2 kita kali 2 ditambah ya 6 per 2 kuadrat diakarkan 2. Akar 2 dikali akar 2 akar 4 ya, berarti akar 4 adalah 2. Ini menjadi setengah ditambah 6 dibagi 4 kita kecilkan, itu berarti 3 per 2 akar 2. Apa nih ya kira-kira jawabannya ya? Nah, di sini kita lihat akar 2-nya di bawah ya. Berarti ini harus kita rasionalkan dulu, nak. Berarti menjadi ini setengah ditambah 3 per 2 akar 2 dikali akar 2 per akar 2 ya. Jadi belum bisa langsung nih kita tentukan hasilnya ya. Harus dirasionalkan ya. Oke. Berarti ini menjadi setengah kita tambahkan dengan ini akar 2 dikali akar 2 ya, 2 kali 2 4. Oh, berarti jawabannya 3 per 4 akar 2. Yang mana nih Miss ya? Oh, ini dia jawabannya yang A ternyata.
Di sini kita lihat penyebutnya, angka terbesarnya adalah 4 ya, berarti kita keluarkan seperempatnya. Seperempat dikali berapa ya biar setengah? Iya, dikali 2 Miss ya, ditambah udah ada nih akar 2-nya, seperempatnya, berarti yang belum adalah 3 akar 2. Nah, jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang A ya. Jadi harus hati-hati kalau melihat penyebut itu bentuknya akar ya, itu nggak boleh, jadi harus dirasionalkan. Oke, that's all for today. Seperti biasa, ada kata-kata motivasi untuk kalian. Nah, katanya seperti ini ya. Kegagalan itu tidak akan pernah mengalahkan keinginan kuat kalian untuk mencapai kesuksesan. Jadi, jika masih gagal dalam pertemuan pertama, ya kan, harus dicoba terus sampai kalian bisa ya, itu dia. Karena tidak ada yang instan ya, semua butuh proses. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.